Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Sebarkan sebanyak-banyaknya. Ya, kenapa? Supaya Anda, muslimin, saudaraku sayang, ikhwan fillah, tidak termasuk orang yang tidak bertakwa. Kalau Anda bertakwa, sebarkan video ini. Supaya saudara-saudara kita muslimin wal muslimah muda dan muslimin wal muslimah awam tahu Kristen itu sebetulnya apa. Sudah? Ngerti? Baik. Bismillah. Langsung. Ternyata Paulus bukan beragama Kristen. Baik. Ternyata Paulus bukan beragama Kristen. Lalu agama dia apa? Kita cari hari ini, malam ini, ya. Kita cari tahu. Kok Kainama so tahu sekali membahas-bahas Bible? Nggak ada urusannya dengan Bible, nggak ada urusan dengan agama Kristen. Undang-undang yang mana sini? Sini undang-undang yang kasih lihat dulu. Saya. Kristen itu bukan agama samawi, bebas saja saya mau ngomong apa. Bukan agama samawi. Dan semua yang saya bicarakan ada datanya. Langsung, Ustadz Dani, Strong Concordance G5546 ya. Jadi dia terbalik tuh. Ingatnya gampang, 456. Kita balik aja, 5546. Strong Concordance G5546. G itu jangan nyambung, mau nggak? Itu tuh, oke. Mantap, silakan. Pemirsa langsung lihat. Kristianos, geser ke bawah. Blue letter ya. Pemirsa langsung screenshot. Tema kita malam ini adalah ternyata Paulus bukan beragama Kristen. Langsung kita lihat dari tulisan-tulisan dogmatis mereka sendiri. Soalnya kenapa kalau pakai dari Islam, mereka ketawa, mereka nggak percaya. Dan mereka malah menghujat Islam. Disangkanya Islam tuh mengemis-kemis gitu. Enggak. Kita buka dan kita beritahu bahwa orang Kristen tidak ada satupun, sekali lagi, tidak ada satupun orang Kristen yang mengerti dan memahami agamanya. Iman buta. Ustadz, ini jangan ditutup ya, Ustadz. Langsung blind faith dong, Ustadz. Blind faith jangan lupa selalu itu. Selalu blind faith, Bible Hub. Selalu. Kenapa hanya saya Kainama bersama Sofia yang membuka kebenaran, dan banyak lagi para orang-orang yang juga kristologi, ustadz-ustadz, Moreh Menahem dan semuanya lah. Ya, iman buta mengacu pada keyakinan kepercayaan sesuatu tanpa bukti, tanpa alasan, tanpa pemahaman. Dalam konteks Alkitab, hal ini sering dibahas dalam kaitannya dengan hakikat dan kualitas iman Kristen yang harus dimiliki oleh orang percaya kepada Allah dan janji-janjinya. Kristen harus iman buta. Mereka kalau dikasih bukti tidak mau. Kenapa? Memang harus iman buta. Iman buta. Tidak ada alasan, tidak ada bukti, tidak ada pemahaman. Tidak pernah belajar. Pembelajaran dan pemahaman mereka jauhkan. Ngerti? Jadi ketika ada orang yang terpengaruh sama Kristen, aduh betapa stupidnya. Sudah lebih daripada stupid. Kenapa? Ini iman buta. Kristen itu iman buta. Lalu kenapa Kainama mengajak orang untuk toleran? Itu pilihan mereka. Tapi kita harus tahu bahwa mereka iman buta. Jadi muslimin wal muslimah jangan mau. Tapi kalau mau juga berarti Anda so very indeed stupid. Ya, ngerti ya? Baik. Jangan lupa selalu kita buka ini, selalu di awal. Sudah? Idolatri, Christianity, idolatri, Jonathan Blas. Selalu dua itu harus kita buka. Selalu harus dibuka. Selalu harus dibuka, Ustaz.
Iya, selalu, syukran. Pemirsa selalu ya lihat ini ya. Selalu lihat ini, selalu. Kenapa ini? Kok nggak mau? Ya, oke itu aja deh. Kalau nggak mau dibuka di bawahnya aja Ustaz. Lama-lama nunggunya Ustaz. Bawahnya di blok itu. The Christian. Iya, The Christian. Ya. Kristen itu iman buta sehingga apa? Doktrin Kristen tentang Trinitas secara dialogis bersifat penyembahan berhala. Iman buta menuntun kepada penyembahan berhala. Sekali lagi, iman buta menuntun kepada penyembahan berhala. Doktrin apapun yang mengajarkan bahwa Tuhan adalah satu pernah menjadi manusia. Tuhan jadi manusia itu doktrin penyembah berhala. Sudah ngerti? Screenshot. 2 itu selalu akan saya jadikan pembukaan. Jadikan prolog. Kristen iman buta yang menuntun orang kepada penyembahan berhala. Sekali lagi, Kristen adalah iman buta yang menuntun kepada orang untuk menjadi penyembahan berhala. Dah. Strong Concordance Stat. Strong Concordance. Yang tadi G5546 Ustaz. Oke, baik, geser ke bawah. Kristianos. Kristianos itu apa? Ya, geser ke bawah Ustaz. Ini aja strong apa strong enggak geser. Geser. Nah. Tuh, itu aja. Christian a follower of Christ. Ya. Kristen itu a follower, pengikut Yesus. Paulus bukan pengikut Yesus. Dan Kristen sekarang, sekali lagi. Itu tuh kita baca. Kristianos artinya pengikut Yesus. Kristen artinya pengikut Yesus. Paulus bukan pengikut Yesus. Dan Kristen sekarang lebih jauh lagi dari Yesus. Ngerti? Apa itu? Iman buta penyembah berhala. Karena menjadikan Tuhan menjadi manusia. Ngerti? Paulusnya sekarang kita lihat. Mengapa Kainama menyebut Paulus bukan pengikut Yesus? Ibrani 6 nomor 1 Ustaz. Ibrani 6 nomor 1. Ibrani 6 nomor 1. Versi paralel. Ibrani 6 nomor 1. Ya silakan Sari, syukran. Syukran Satani, pemirsa langsung ya. Baik, akan saya bacakan Ibrani 6 nomor 1. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Paulus mengajak orang untuk meninggalkan Kristus. Baca, ditulis di Bibelmu sendiri. Paulus mengajak orang untuk meninggalkan Kristus dan ajarannya. Kristen hari ini bukan pengikut Yesus. Kristen hari ini bukan pengikut Yesus. Sekali lagi, Kristen hari ini bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut Paulus yang mengajak orang untuk meninggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Di blog Ustaz Dani Sukron. YouTuber Kristen, Katro, kartu mati, apologet yang ngaku apologet Kristen, yang ada di YouTube dan TikTok, kartu mati. Marilah kita tinggalkan itu. Sok tahu, kami pengikut Kristus.
makan pasir. Kamu bukan, itu baca. Baca. Nomor 2. Edik Tesalonika, Ustaz. MPDI. Edik Tesalonika MPDI. EDICT. Oke. Langsung ya. Cepat ini. Cepat banget. Karena memang sudah jelas. Mereka cuma penipu di YouTube dan di TikTok. Bohong. Karena tidak ada satu data pun yang mengatakan bahwa Kristen adalah pengikut Yesus. Tidak ada. Tidak ada satupun ajaran Yesus yang diikuti. Mana? Tidak sunat. Makan B2 kecap. Getok-getok guguk. Dibumbuin, dimakan. Namanya biang. Pakai darah. Tidak disunat. Enggak pernah sholat. Tidak punya kiblat. Yesus punya kiblat. Di mana? Di Kifat Hasela, Bet HaKodesh, Yerusalem, Al-Quds, Aqsa. Sok tahu. Saya kasih tahu ya, jangan lagi kita ini lagi apa? Kalau sama jemaat Kristen di Republik Indonesia, kita bersaudara, kita sewarga negara, saudara sewarga negara sama. Tapi YouTuber Kristen dan TikToker Kristen penghujat Islam, jangan kasih napas mereka. Kartu mati tukang tipu. Ya. Ini baru ada Kristen sebagai lembaga agama. Baru ada 27 Februari 380. Yesus gak tahu apa-apa. Yesus gak ada urusan dengan Kristen. Tidak ada hubungannya Yesus dengan Kristen. Pertama, Paulus sudah mengeluarkan orang Kristen. Paulus sudah mengeluarkan orang-orang. Paulus sudah mengeluarkan orang-orang dari asas-asas pengajaran dasar tentang Kristus dan Allah. Ibrani 6:1. Udah bukan ajaran Allah, bukan. Kartu mati itu Kristen-Kristen yang di YouTube, di TikTok, kartu mati. Satu tulisan namanya Ibrani 6 nomor 1. Itu saja sudah merontokkan semua statement mereka. Kristen itu udah gak ada hubungannya dengan Yesus. Ya. Tuh lihat tuh. 27 Februari 380 Masehi oleh 3 kaisar Romawi. Theodosius, terus siapa lagi tuh? Tuh. Nih baca nih. Mengutuk kredo-kredo Kristen lainnya seperti Arianisme sebagai ajaran sesat, orang gila, bodoh. Kita itu kalau tidak Kristen dibilang gila sama mereka, tahu nggak sih? Padahal yang gila mereka. Kenapa? Tuhan jadi manusia. Dibilang itu ajaran penyembah berhala sama Rabbi Jonathan Blas. Ini nih. Udah nggak usah baik-baik sama mereka tuh, sama YouTuber, TikToker, Kristen penghujat Islam. Kita udah tahu mereka siapa. Mereka tuh orang jahat. Memecah belah Republik Indonesia dengan iman buta dan penyembahan berhala mereka. Blind Faith Bible Hub dan Christianity Idolatry dari Rabbi Jonathan Blas. Ditambah dengan Edik Tesalonika. Udah, kita kembali lagi ke Ibrani Ustadz. Lalu kita ganti. Jadi sebetulnya Kristen yang benar Yesus itu, yang ikut Yesus itu siapa Ustadz? Baik ya. Mau tahu Kristen yang benar yang mengikuti Yesus? Baik. Kisah Para Rasul 2 Ustadz. Kisah Para Rasul 2. Tapi Ustadz Dani, si Sari ini baca ya, bacanya dari nomor 44 sampai 47 ya Sar. Baik Ustaz. 44 sampai oke. Syukron Ustadz Dani, syukron Sari. Pemirsa, mari kita lihat ini nih.
pengikut Kristus yang benar nih? Silakan. Kisah Para Rasul 2 nomor 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nomor 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nomor 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka adalah penyembah Allah yang satu, yang esa, yang echad. Tidak ada trinitas. Ada makanan haram, makanan halal. Ada sunat, ada sholat, ada menghadap kiblat. Itu pengikut Yesus Kristus yang benar. Yang sekarang bohong, tipu. Nomor 44 Ustaz. Kita tandain beberapa kata dari nomor 44. Dari nomor 44 naik lagi nanti ya. Pemirsa nanti catat ya. 44. Oke. Lihat. Orang yang disebut orang percaya itu apa? Tetap bersatu. Lihat mereka sekarang. Saling maki, terpecah belah itu. Mana ada pengikut Kristus gitu? Loh, Islam terpecah belah. Loh, kami pengikut Rasulullah. Kami pengikut Rasulullah, Sayyidina wa Maulana Habibuna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kami memuliakan Yesus. Yang mengaku pengikut Yesus Kristus, lo ngaku-ngaku pengikut Yesus. Tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Tapi lihat sekarang. Ada nggak perbedaannya antara pemimpin gereja dengan jemaat? Pemimpin gereja dapat perpuluhan. Jemaat memberikan perpuluhan. Ngerti? Lihat itu. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan tetap bersatu. Lihat di Islam. Ya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Saling mengasihi sesama manusia. Palestina dan Gaza sakit. Orang Islam di Indonesia dengan segala kerelaan hati berusaha untuk memberikan mereka kepada saudaranya di Gaza. Milik kita walaupun hanya 1.000 rupiah. Kita nyumbang untuk supaya saudara-saudara kita di Gaza merasakan juga makan. Punya air bersih. Ya kan? Bebas dari teror. Yisri will. Ngerti? Itu tuh. Tetap bersatu umat Islam. Bersatu umat Islam. Dan kalau ada yang berkekurangan, walaupun kita bantunya tidak diketahui orang, kita tetap bantu. 45. Ini ciri-cirinya. 45 Ustaz. Menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang. Sesuai dengan keperluan. Sesuai dengan keperluan. Kalau ada orang miskin, kita ada barang yang berlebih. Kita nih, umat Islam, kalau ada orang miskin, kita punya barang berlebih. Baik uang maupun barang, kita akan kasih buat dia. Contoh, fitrah, zakat, sodakoh, infak, hanya ada di Islam. Ini nih yang ditulis nih, jemaat mula-mula nih. Ini hanya ada di Islam. Bersatu, saling merangkul, saling membantu. Kalau saudaranya sakit, kita ikut sakit. Ya kan? Kalau saudaranya dizolimi di Gaza, di Indonesia muslimin ikut merasakan penzoliman itu. Ya kan?
Dan yang kedua adalah, jika kita tahu saudara kita membutuhkan dan kita punya, maka kita membagi. Ngerti? Ngerti? Ini Islam. Islam nih. Oke, 46. 46. Bertekun dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Baitullah. Hei, kau pemakan B2 kecap. Kau kumpul di Baitullah itu kapan? Kapan? Kumpul ngaku pengikut Yesus Kristus, lempar pakai botol. Kok malam ini gahar banget sih Ustaz? Iya, soalnya saya tadi siang baru dikasih nonton satu video yang menyebalkan sekali itu. Menyebalkan sekali itu video itu. Ya. Dan ada orang-orang yang mengaku Islam kumpul dengan mereka, ikut merendahkan Islam dan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Itu saya sakit hati sekali sama orang-orang itu. Ada satu namanya Ramdan, itu saya tandain itu Ramdan itu. Insya Allah nanti saya cari itu orang. Ngakunya Islam, bener gak itu Islam itu? Orangnya gemuk gitu. Dan lu siap-siap lu Dan. Lu kalau Kristen ngaku aja Dan. Gak apa-apa, sama kayak nama gak apa-apa. Asal jujur mengaku saya Kristen. Ustaz K. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, naudzubillah, subhanallah. Itu benar gak itu orang Islam? Bukan. Bukanlah. Bukan. Ada orang Islam, ya, bahkan mengaku mengajar di sekolah tinggi Islam, di UIN katanya ngakunya, dipanggilnya Moreh, tapi dia berkumpul masuk dengan channel-channel penghujat Islam, Kristen-Kristen penghujat Islam. Makanya malam ini saya keras saya. Soalnya apa? Orang kayak gini ya, kartu mati. Ya. Mereka itu kalau yang bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kristen ini kapan kumpulnya? Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Jadi kalau dari rumah ini ntar ngumpul, ngundang orang, yuk makan di rumah yuk. Ada syukuran. 47 Ustaz, supaya jangan terlalu lama. Kita bisa tahu Paulus ini masuk gak ke sini? Enggak. Ternyata Paulus tidak masuk di ajaran Jemaat Yesus Kristus. 47. Lama ya Ustaz? Nggak mau ya Ustaz? Pindah aja Tat. Kisah Para Rasul 247 Tat. Kalau dia nggak mau Tat. Oh mau, oke. Memuji Allah bukan memuji Yesus. Memuji Allah. Sekali lagi, di bait Allah memuji Allah, bukan memuji Yesus. Memuji Allah, berdoa di bait Allah, memuji Allah, bukan Yesus. Udah. Yang sekarang adalah para pengikut Paulus yang bukan Kristen betul. Ngerti? Udah. Nah langsung. Nah para pengikut Yesus Kristus ini namanya Kristen bukan yang ini nih.